Sebenarnya ketong pungsu satu akan bisa gampang kalau ketong larinya ke Tuhan. Kan kayaknya Dani paper pasta, juara paper pasta. Iya, paper pasta. Kalau misalnya ketong sudah doa, ketong sudah bersyukur dan ketong sudah berharap kepada Tuhan, itu segala sesuatu bahkan problematika sebesar apapun tidak akan Shalom kawan-kawan, jadi kembali lagi dengan Beta Putri dan Bem kawan Beta Adrian Moi dalam ketemu acara podcast yaitu DSJ Talks dengan ketemu bintang tamu malam ini salah satu influencer Kota Kupang. ya. Dan kalau misalnya di bagian kehidupan sehari-hari dia sedikit akrab dengan saya, tapi kalau misalnya dalam pelayanan di Koinonia bukan sedikit nama lagi buat dia. Dia salah satu jebolan juara satu umum kalau Iya benar. paper pasta Koinonia 2000 berapa ya, lupa Kak, habis tuh over 2017 Piala Bergilir. kalau tidak salah ya. 2017, iya betul, Siap, 2017. Selamat datang, selamat malam Kak Henda. Shalom, selamat malam, terima kasih. Aduh, akhirnya ini ada juga podcast seperti ini. Jujur waktu kemarin Dino kasih tau Beta agak aduh. Kalau biasanya itu kan Kotong biasa bahas soal lifestyle, soal jalan-jalan, shopping, makan-makan. Tapi ini kayaknya topiknya tuh agak aduh. Ya betul, butuh pergumulan. Ya beneran Beta siap. Iya. Bineka Oke. Kotong bakal bahas apa? Akan melanjutkan podcast ini, tapi Oke. kita tetap mendukung dan mendoakan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada agar tetap sehat dan tetap jaga jarak. Amin. Apalagi sekarang lagi pandemi. Amin. Dan Kota Kupang sekarang masih ada dalam titik di mana harus tidak sekarang zona merah. ya sedang naik-naiknya Depok kasus, jadi teman-teman Harus tetap dimanapun dan jaga kapanpun jarak, harus tetap jaga jarak, harus melaksanakan masker prokes dan juga jangan lupa vaksin kawan-kawan. siap. Iya betul, Tuhan itu kemarin paling sudah penting. menyelesaikan kegiatan Jujur, vaksin jangan kita. lupa itu supaya terlindung dari virus. Amin, stay safe. Stay safe, langsung saja Kak Henda. Yap. House life. House life, house life. Tapi House life. Mungkin kalau misalnya dari 10 yang nonton mungkin yang kenal cuma satu, jadi lebih baik Beta kenalan dulu. Boleh. Memperkenalkan diri dulu. Sekali lagi nama Beta Henda, seperti yang tadi Dino and Putri udah bilang di awal, Beta Henda sekarang udah 26 tahun. Dan ya so far kehidupan sekarang seperti ini terus, tetap survive, tetap berjalan apapun itu walaupun di masa pandemi. Tetap bersyukur, intinya yang paling penting itu sih, tetap bersyukur karena Tuhan masih kasih Kotong kesempatan sampai sekarang masih bisa ketemu, masih sehat, terus masih bisa bekerja gitu-gitu. Walaupun pandemi ya. Walaupun pandemi, itu yang paling penting, bersyukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Terus apa lagi nih? Jadi ketong nih kan ini podcast ketong mau dengar Kak Henda pun cerita kemana Kak Henda bisa meniti karir sampai sekarang. Oke. Dan bisa menginspirasi banyak anak muda di luar sana. Nah jadi kan B sering dengar SKFM. Oh, oke. Dan B Harus pernah dong. dengar cerita. Kak Henda kan bukan dari jurusan yang komunikasi Iya, atau betul. penyiaran. Betul. Kak Henda dari jurusan Kesehatan. kan. Yes. Tapi kemana Kak Henda bisa belok ke Pekerjaan yang sekarang. pekerjaan gitu yang ya. sekarang Oke. gitu. Nah, kalau misalnya mau berawal dari mana? Berarti tadi kan perkenalan sudah nih. Anda mau kasih tahu kalau sekarang tuh sibuknya di radio, broadcaster, jadi penyiar, terus jadi masih TV host juga, masih sering MC, semuanya wedding. tampil warawiri kesana-kesana. Intinya cuan, no life, Iya, ya kan? No cuan, no life. No cuan, no life. No cuan, no life itu. Terus kalau misalnya tadi Putri bilang, kenapa nih? Maksudnya awalnya kok lu sekolah kesehatan, tapi terus tiba-tiba sekarang pekerjaannya lu belok ke lain jadi broadcaster atau komunikasi. Nah itu yang bukan bisa dibilang ya, itu yang Beta percaya sekarang kalau adalah rencana Tuhan. Karena soalnya perlu, Kotong sekarang jurusan orang sekolah teologi ya. Siap.
Seharusnya mereka harus jadi pendeta. sih. Orang jurusan sekolah kuliah jurusan bisnis, nanti who knows kedepannya pasti mungkin dia tuh selamanya anak-anak yang jurusan bisnis pasti ke depan punya Of course, bisnis. Kak, kena. Ya kan? Kan, Kak, Gitu. ya, siap. Jadi ya, betul. Jadi Henda sekarang jurusannya tuh beralih jauh sekali Sangat sama jauh, yang ya. Jauh. kemarin Henda pelajari jadi perawat di bidang kesehatan dan akhirnya sekarang di bidang komunikasi. Jadi itu yang Henda sekarang syukuri walaupun berbeda jauh sekali dengan justru bahkan tuh masih banyak orang yang bilang kalau misalnya elah apa sih lu ketemu sama kayak ketemu teman-teman satu angkatan, kampus gitu-gitu, semua suka jadi rumah sakit. Ada yang bahkan sudah jadi hampir jadi Siap. kepala ruangan di salah satu rumah sakit gitu-gitu terus. Apalagi kan sekarang tuh Kotong anak-anak Kupang tuh paling suka kalau misalnya melihat orang dari seragam. Yes, Maksudnya kayak that's ya right. mindsetnya tuh masih mindsetnya tuh Cover, berpikir betul. kalau lu keluar rumah kalau misalnya pakai seragam kerja, oh itu lu belum sukses. Nah itu tuh yang sampai sekarang masih beta sayangkan sih sebenarnya orang-orang Kupang yang mindsetnya tuh belum open minded. Jadi menurut beta apapun yang Ketong pelajari selagi Ketong bisa itu dan halal, just do it, never give up pokoknya. Never give up. Iya never give up. Terus kan ini tadi kayak Anda bilang kalau son pakai seragam tuh orang-orang Kupang bilang belum sukses. Yes. Nah kan kalau di dunia broadcaster tuh kan dia kan Kerjanya kerjanya santai. santai Bahkan ya. Ketong soalnya Son mandi usah juga orang pakai- soalnya tahu, ya, son sikat gigi juga orang soalnya right. tahu. Intinya orang Jadi- dengar suara. Nah, pasti kan Gitu. ada deh pung suka duka, ada seorang pung omong-omongan. Iya betul. Terus Nah itu kemana sebenarnya tuh? menurut Henda, menurut beta, semua pekerjaan tuh pasti ada suka dukanya, ada under pressure-nya. Jadi perawat ada under pressure-nya, jadi dokter ada under pressure-nya, jadi polisi pun ada under pressure-nya. Apalagi sekarang bahkan justru dalam lubuk hati yang paling dalam tuh beta sempat bilang kayak gini, aduh untung beta ini sudah jadi perawat. Sekarang pandemi, kerja di rumah sakit pakai APD seperti itu, maksudnya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya itu soalnya betul, soalnya harus dia bilang kayak begitu. Akhirnya ada maksud Tuhan ya di balik. Iya Ya. betul, makanya sampai beta tadi bilang kayak aduh untung dulu tuh beta soalnya jadi perawat. Kalau soalnya sekarang di masa pandemi beta soalnya bisa ketemu orang tua di kemana-mana harus rumah sakit Harus. pakai APD dan lain-lain. Betul. Tapi ya itu bersyukur Tuhan jadikan beta seperti ini dengan Bukan pekerjaan berarti yang menolak seperti ini. sekolah seperti Ya itu. bukan berarti, menolak tapi sama memang sekali, bukan soalnya bersyukur Iya. cuma jadi perawat no. Tapi itulah hal yang jalan bisa buat beta Tuhan. bersyukur. Iya jalan Tuhan betul. Terus dia pung after dari merintis karir sampai sekarang. Iya. Maksudnya. Karena kan sudah banyak dikenal orang, sudah banyak menginspirasi banyak orang. Terus sekarang yang ingin Ketong sedikit Tahu. cari Kulik. tahu sih, apa sih ulik. impian kayaknya untuk 3 atau 4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Di dunia entertainment yang terjadi atas kayaknya seperti itu. Oke, ini pertanyaan jujur sama kayak kalau Ketong kayak mau lamar kerja, apa sih yang mau 5 tahun ke depan? Ah, ya, gitu kan? asli. Atau 5 tahun ke depan lu nih mau jadi apa? Cita-cita jadi HRD manager. Amin. Betul. Tapi kalau misalnya sekarang beta di masa pandemi ini kalau misalnya ditanya, justru beta refleks itu sama beta membandingkan beta diri selalu pernah membandingkan diri dengan orang lain. Beta membandingkan beta diri dengan beta hari yang kemarin-kemarin. Oh, I know. Jadi sekarang lu lebih baik dari hari yang Harus kemarin, berarti besok ke Besok depannya harus lebih lagi, baik lagi. ya harus lebih baik lagi. Keren. Jadi, Tuhan. jadi kalau misalnya ditanya tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun ke depan lu bakal jadi apa? Beta pokoknya ngalir apa yang Tuhan masih kasih kesempatan kerja, ya oke lo kerja. Begitu, apa yang masih bisa beta dapat dengan ya talenta yang beta punya, never, ya. Kak, dari tadi kan kita udah bahas suka duka. Iya. Ini hal yang betul-betul dirasakan semua orang. Ya benar sekali, suka duka Kira-kira- pekerjaan. Posisi di mana sih kayaknya pas pandemi? Posisi apa nih maksudnya? Posisi pekerjaan. Posisi pekerjaan. Terus kayak Indah rasa kemana pas Pandemi, ada pandemi apa terjadi sih? COVID-19. Ini kan tiba-tiba mati. Iya betul, ini kan bisa dibilang ini doa Ketong semua untuk biar pandemi itu jangan panjang umur Secepatnya, gitu-gitu ya, kan. Jangan Ya. pernah panjang umur. Kalau misalnya ngomong soal pandemi, justru selain beta mungkin di luar sana tuh masih banyak orang yang, aduh Sangat merasakan iya betul, bahkan dampaknya. sampai makan pun soalnya bisa, tidur pun soalnya bisa, ketemu anak, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa gitu-gitu kan. Kemarin juga ada badai, Seroja dan lain-lain, ada yang kehilangan nyawa karena mungkin keluarganya positif COVID-19 dan lain-lain gitu. Jadi kembali lagi tadi Hana bilang, satu yang paling penting itu adalah bersyukur, be truly blessed, bersyukur karena sekarang tuh masih bisa kerja. Puji Tuhan, masih sehat-sehat, keluarga juga masih sehat-sehat, lingkungan teman-teman juga walaupun kemarin sempat ada yang positif, tapi
kuat imunnya, jadi bisa kembali lagi sehat, bisa kembali lagi bekerja. Jadi kalau misalnya tanya kemana sekarang, kalau misalnya lu kerja di masa pandemi ini, kerja puji Tuhan baik-baik saja, walaupun ada mungkin beberapa pekerjaan yang ditunda dulu. Kemarin tuh sempat banyak, ya banyak ditunda, banyak kehilangan pekerjaan, tapi setelah aduh Tuhan kenapa sih ini cobaan, tapi setelah berpikir-pikir Tuhan kasih cobaan ini bukan hanya untuk beta, untuk semua orang, justru Semuanya seluruh merasakan. juta umat, bukan seluruh juta umat, semua umat di ini dunia merasakan itu. Jadi ya mau kemana, ini ujian dari Tuhan sih, biar ketong tuh mungkin lebih, bukan mungkin, harus lebih dekat ke Tuhan. Yang penting kotong tetap seperti yang tadi Kak Henda bilang, walaupun pandemi, walaupun seru aja, walaupun kotong tidak mendapatkan pekerjaan, kotong harus tetap stay positif dan juga kotong harus tetap Bersyukur. Ya. dalam apapun. Ya itu yang paling penting. Dan setelah ini, Apa nih? Apa? ini pertanyaan agak Agak sensitif sih. Oh oke, it's okay. Sensitif. Sensitif. Kenapa Tapi nih? saya mau tanya dulu, sebelum masuk di pertanyaan yang sensitif itu. Oke. Kan kayaknya Dani paper pasta, juara paper pasta. Iya paper pasta. Dan B setelah juara 1 juara umum kan? Iya juara umum. Nah B kan awalnya netral ikuti yang paper pasta di atas kan. Oke. Tapi mau tahu kok dari anak kayaknya bisa daftar, bisa ikut paper pasta di Koinonia. Oh oke. Paper pasta Koinonia tuh begini. Bisa cerita awalnya dulu. Dulu waktu kecil-kecil tuh beta selalu ikut vokal grup par. Oh Ya, Memang jadi ada dasar. iya betul. Kalau talenta sih semua orang punya talenta. Tapi Kalau memang nyanyi semua orang tuh menyanyi. bisa menyanyi. Tapi jujur waktu beta tuh dulu sangat banci tampil. Apalagi kalau misalnya mau menyanyi di gereja, bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya minta dimenyanyi ke gereja, karena menurut beta itu talenta yang Tuhan kasih. Terus kalau misalnya lu sana pergunakan itu untuk memuji dan menyembah Tuhan, useless. Lu sana bisa, maksudnya lu mau ngapain gitu kan. Betul, jadi betul, itu tuh betul. talenta yang Tuhan pakai. Talenta yang Tuhan kasih, maaf. Jadi selain lu bisa pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan, kalau misalnya Tuhan kasih lomba, ya lombanya lewat paper pasta ini. Terus kalau misalnya lu tahu dari mana, sosial media, terus ada teman-teman juga, ada Dino, teman-teman KAI juga, teman-teman yang lain. Sempat ngabarin. Iya kasih tahu ini daftar. Oke, setelah itu ikut juga daftar dan seru-seruan. Itu pertama kali ikut tuh tahun 2017 dan langsung juara. Langsung juara. Iya. Puji Tuhan kan. Karena latihan. Gitu. Iya, persiapan. Memang Ya. bukan hanya di Koinonia kan? Iya. Sempat ikut Kota Kupang. Kota sempat Kupang, ikut Paulus. Tapi jangan berpikir kalau misalnya beta satu kali ikut langsung menang sonde. Ada yang Ada deh masih tahap. ups Iya, and down. iya ups and down. Ada yang bahkan sampai ada audisi semifinal final. Ada yang audisi pun besoknya lolos. Jadi beta tuh serasa itu semua. Iya, jadi audisi semifinal final. Bahkan sampai audisi pun besoknya lolos. Itu beta surasa sampai semifinal, terus final lolos, so dapat juara. Aduh itu beta surasa yang so dapat juara, yang juara 1. Jadi ya itu namanya perlombaan, ada yang menang ada yang kalah. Jadi ya warna-warni dalam perlombaan. Baik buat teman-teman semua, teman-teman bisa lihat sendiri hal yang dibagikan ke Kak Henda. Dia tidak gampang mendapatkan segala sesuatu yang dia dapat sampai ini detik. Iya, betul. Bahkan karir yang kotong boleh bilang Kak Henda luar biasa lah sekarang begini pun keren ya. Tapi menurut Kak Henda itu satu hal yang sangat-sangat bisa dia ucapkan, hanya bersyukur sama kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kotong tidak bersyukur, beta rasa kotong akan sama ke Kak Henda sekarang. Iya, betul. Jadi semua Apapun tuh itu, betul. teman-teman di luar sana harus tetap bersyukur, dan satu nilai yang Kak Henda bagikan untuk kotong semua teman-teman, bersyukur adalah satu poin yang sangat-sangat gampang dilakukan untuk semua orang. Iya, Ya kan benar. Kak, walaupun kotong kalah, kotong menang, stay positif dan stay untuk tetap bersyukur Iya. untuk segala sesuatu. Bersyukur untuk betul. segala sesuatu. Bersyukur itu yang paling penting. Nah, kayaknya selain itu kan di Yap. masa-masa pandemi ini kan tiba-tiba orang-orang dong ada sayang Oke. rasanya tuh tekanan dalam hati banyak. Iya. Banyak Semua orang banget punya yang tekanan ngerasa kayak masing-masing. aduh kayaknya kayak susah. Kayaknya kayak semua orang sakit hati, kayak semua orang depresi. Yes. Menurut Kayenda kemana? Kayenda rasa Kayenda rasa itu sonde dan Bagaimana sih cara kemana Kayenda untuk mengatasi itu? hal gitu? Dan menurut Kayenda kemana? Tuhan pun pertolongan di Kayenda pun kehidupan kalau misalnya Kayenda rasa itu. Oke. Kalau ngomong soal atau kotong ngomong soal masalah hidup, itu semua punya masalah hidup masing-masing. Henda punya masalah hidup masing-masing, Dino juga punya, Putri juga punya, yang jadi pergumulan kotong masing-masing. Nah jadi kalau misalnya
aduh mau cerita masalah hidup terlalu banyak. Jadi don't judge book by its cover. Jangan lihat, teman-teman Jangan Daku memandang satu Jemaniaku jangan. Contoh ini kan yang sekarang Henda nih, mungkin yang Tadi ini ada orang ya, lain ya lagi, benar. jangan Jangan pernah dari lihat kalau misalnya orang tuh covernya. senyum-senyum, ketawa Siap. ketiwi. Ternyata justru orang yang sering ceria di depan publik itu yang fragile. Siap. Di dalam itu yang cepet gitu. Jadi kalau misalnya ngomong soal masalah, semua orang punya masalah masing-masing dan semua orang punya cara untuk menanganinya masing-masing. Tapi kalau misalnya Henda yang pasti yang pertama tadi adalah bersyukur juga, yang sebenarnya hal yang harus menjadi yang utama itu adalah sebenarnya adalah doa. Justru Henda berpikir gini, Henda justru sempat berpikir kayak gini dulu tuh, bahkan sampai sekarang, dan sekarang Henda justru sering sekali berpikir itu salah. Kalau orang itu, ini adalah dasar dari our life, jadi ketemu hidup. Jadi orang bilang kalau misalnya doa itu adalah hal yang terakhir. Kalau misalnya kotong dapat sesuatu baru kotong doa bersyukur. Terus kalau misalnya kotong ulang tahun dulu baru kotong berdoa bersyukur. Kotong Saya kalau wisuda senang baru baru berdoa. doa. Pokoknya senang dulu baru doa. Iya. Gajian dapat THR baru doa. Jangan. Ya seperti benar, itu. Tanpa sadar kotong sering sekali seperti melakukan itu, itu. Dan itu Henda juga sering lakukan itu. Dan yang benarnya itu adalah itu yang harus paling utama. Dan menurut Henda adalah ya cara mengatasinya itu adalah kotong mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan ya jembatan kotong ke Tuhan adalah cuma doa. Dan kalau misalnya berbicara lagi soal doa, Tuhan menjawab semua doa, semua kotong doa itu in 3 ways, dalam 3 cara. Jadi yang pertama, ya karena kotong betul-betul pantas Betul-betul menerimanya, we berhak deserve. Dan juga kotong setia. Yes, yang pertama itu karena kotong pantas menerimanya. Terus yang kedua Tuhan jawab tidak, karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik Lebih lagi baik, dari yang ya. sudah Tuhan kasih. Dan yang terakhir belum, ataupun karena ditunggu. ya waktu yang sempurna saatnya. tuh belum Siap. saatnya. Itu sih in 3 ways. Oke Kak Hen, thank you for that. Karena Terima kayaknya kasih. banyak sekali yang kayaknya rasanya tuh kayak susah mati hidup sekarang. Tapi kalau sebenarnya kalau kotong pikir susahnya itu kotong justru stuck. Iya, stuck. Jadi maju-maju sih. iya betul. Jadi yang that's what tadi Henda bilang, never give up, learning by doing, terus life goes on. Kalau misalnya kotong pandemi tapi kotong mikir susah, aduh mau makan susah, mau kerja susah, mau ini susah. Justru bahkan kalau kotong pikir mau susah memutuskan dulu, tuh kotong mau maju pemikiran. susah. Gitu. Jadi kalau ada niat pasti ada jalan. Siap. Nah, gimana mau cara ada jalannya, gimana jalannya terbuka, minta, doa dan berharap ke Tuhan. Jadi itu ya teman-teman, itu diingatkan untuk Yes. teman-teman semua, jangan pernah menyerah, life goes on, mengalir sah dengan apa yang kita punya. Ya, Bukan betul. berarti kotong bilang, lu gampang karena lu ngomong begitu. Tapi kan masing-masing ada masing-masing problem. Jadi Yes. kotong diberi hikmat, kepintaran, akal budi untuk kotong mau terus sesuatu sendiri teman-teman. Dan ada Amin. beberapa hal yang sudah diberikan ke Henda. Sebenarnya bukan kotong bilang ke Henda, omong gitu gampang, bukan. Tetapi menurut ke Henda, kalau misalnya kotong sudah doa, kotong sudah bersyukur dan kotong sudah berharap kepada Tuhan, itu segala sesuatu bahkan problematika sebesar apapun tidak akan pernah hilang dari kehidupan. Itu Ya. akan jadi tertumpuk Siap. terus, dan kita akan rasa susah sendiri. Sebenarnya ketong pun susah tuh akan bisa gampang kalau ketong larinya ke Tuhan. Itu yang paling penting. Tempat Itu curhat yang terbaik penting. di dunia dan akhirat. Oke. Iya, betul. Amin pokoknya. Dan kalau bisa disimpulkan teman-teman, Kak Henda jadi seperti ini bukan karena Kuat Oke. dan Kuat dan hebat. hebat sendiri. bukan karena memang Henda suara bagus, jadi Aduh. kan gitu kan Kak. Iya, betul. Berarti Termana coba ulang satu kali lah. Ulang Kak. Ulang satu Ulang. kali. Ya, Enggak oke. ulang sedikit Kak. Jadi bukan karena kuat dan hebat Kak Henda teman-teman, dia bisa sampai merintis karir sampai seperti ini, terus bukan karena orang tua, bukan karena teman-teman juga, tapi Ya. karena memang Tuhan bekerja keras dalam kehidupan Kak Henda dan Ya. juga memang Kak Henda selalu berharap kepada Tuhan teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang ingin sukses dengan semua impian yang teman-teman mau, sadar tempat lain teman-teman berharap selain Ya. ketemu Tuhan. Selain Yap. pilih Tuhan. Itu yang paling penting. Terima Terima kasih banyak Kak Henda. kasih Terima juga. banyak Kak Henda, Sukses. mau datang di Banyak. sini. Iya betul, ini beta support teman-teman Daku Satu you. Jamaniaku karena berani berbuat sesuatu yang beda untuk Terima kasih, memuji dan Adi. memuliakan nama Tuhan juga Amin. dengan cara seperti ini. Karena betul ini beta support karena gunain sosial media untuk memberitakan Injil ya kan. Kalau tadi Be bilang di awal kalau misalnya podcast di luar sana tuh ngomong soal lifestyle, makan, fashion, belanja, hambur-hamburin duit. Tapi ini mudah-mudahan sukses terus, makin banyak subscribernya. Amin. Makasih, Dan Kak pokoknya makin sukses terus deh buat teman-teman.
pemuda Koinonia. Terima kasih. Makasih, Kak Enda. Sukses juga buat Kak Enda dan Amin. Stay safe pokoknya. Untuk teman-teman semua ingat pesannya tadi, never give up and life goes on. Yes. Stay safe. Thank you. God Thank bless you. God bless you. It's a